Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kami, Klinik Islami bersama Kang Toto. Insya Allah berkah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Insya Allah kita pada kesempatan ini akan membahas tentang tema ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan hutang piutang, berkaitan dengan gadai, berkaitan dengan kepalitan dan hiwalah. Mungkin sahabat-sahabat sekalian pasti yang namanya sering berinteraksi dengan sesama manusia itu tidak terlepas terkadang memang dari hutang, dari gadai, kepalitan dan hiwalah di dalam kita berkehidupan di masyarakat. Pasti kita akan menemukan hal-hal yang seperti ini. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika. Baiklah, yang pertama adalah Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 182. Inilah adalah merupakan surat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran. Dia adalah satu lembar atau satu kaca. Ya, jadi kalaupun misalnya seorang imam mau membacakan ayat ini, ya silahkan. Cuma mungkin makmumnya agak kelamaan ya, tapi insya Allah berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang telah ditentukan ila ajalin musamma, faktubu maka hendaklah mencatatnya. Artinya apa? Apabila memang kita terjadi transaksi di antara kedua belah pihak secara tidak tunai ataupun tidak kontan, maka dengan kemudian waktunya juga ditentukan, dipastikan. Faktubu maka harus dicatat. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, berarti di dalam kehidupan kita apabila ada seseorang yang melakukan transaksi dengan cara non-tunai, dengan cara tempo, dengan waktu yang telah ditentukan, faktubu maka harus dicatat. Misalnya adalah ada seseorang yang bernama Anissa misalnya. Mohon maaf ya kalau memang ini secara kebetulan nama Anissa. Anissa uang kepada meminjam uang kepada misalnya kepada Tasya ya. Anissa meminjam uang kepada Tasya. Kemudian kata Anissa, Tasya saya minjam uang sebanyak 100.000. Insya Allah bayarnya bulan depan. Nah, inilah yang disebut dengan hutang piutang dengan waktu yang telah ditentukan. Faktubu. Nah, maka harus dicatat oleh kedua belah pihak. Tentunya dengan catatan yang adil ya. Kalau misalnya 100.000 ya sebenarnya harus ada saksi ya. Karena di ayat selanjutnya juga wastasidu syahidaini mirijalikum. Nah, kemudian persaksikanlah tatkala terjadi transaksi hutang piutang itu dengan dua orang saksi laki-laki. Jadi harus ada saksinya, harus dicatat supaya memang tidak ada terjadi perselisihan ya. Fa ilam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani. Nah, apabila memang kita tidak menemukan dua orang saksi laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Nah, ini yang mencatatnya. Ya. Atau misalnya ketika kita membeli sebuah kendaraan, ya, kita tidak memiliki uang cash,
Ya, kendaraan misalnya harga 100 juta, kita cuma memiliki uang 50 juta. Nah, maka sisa yang 50 juta ini harus ditentukan kapan waktu bayarnya, modelnya dicicil atau tidak, ya. Kalau dicicil 1 bulan kena berapa? Misal 10 bulan berarti 1 bulan 5 juta. Nah, ini adalah waktu yang ditentukan. Waktu maka dicatat dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, inilah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah surat 282 berkaitan dengan hutang piutang. Nah, dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa memang apabila kita melakukan transaksi tidak secara tunai, maka kata Prof. Quraisy ini waktunya itu harus jelas, harus ditentukan, harus dicatat waktunya kapan untuk membayarnya. Karena ini adalah tujuannya adalah untuk melindungi hak masing-masing. Tidak ada perselisihan di kemudian hari, tidak ada pertikaian. Kemudian juga yang bertugas untuk menulis tentunya adalah orang yang adil. Ya, jadi tidak berat sebelah apa yang dituliskannya itu yang benar-benar sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik, maka dari itu apabila memang kita mau bertransaksi dengan tidak tunai, maka harus dicatat dan waktunya pun harus ditentukan. Insya Allah. Baik. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in kuntum ala safarin, kata Allah, jika kamu dalam sebuah perjalanan, walam tajidu katiban, kemudian tidak mendapatkan seorang pencatat, farihanum makbudoh, maka hendaklah ada jaminan barang yang dipegang. Nah, mungkin pada suatu waktu ada di antara kita ada yang memang misalnya kehabisan uang. Kemudian kita mau mengisi bensin misalnya. Kemudian, nah ini kalau memang tidak ada seorang pencatat, ya, kemudian kita mengisi bensin tidak ada uang, nah maka kita ada sebuah barang yang dijaminkan. Misalnya, nih Pak, HP saya pegang dulu karena saya tidak bawa uang. Nah, ini apabila kita, nah berarti hal-hal seperti ini juga diperbolehkan. Apabila kita menjaminkan barang tatkala kita tidak mendapatkan seorang pencatat kemudian juga kita dalam perjalanan, ya, maka itu diperbolehkan kita untuk memberikan sebuah jaminan. Nah, ini yang disebut dengan rohan ataupun gadai, ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 283 ini berkaitan dengan gadai. Jadi artinya gadai itu adalah memberikan barang sebagai jaminan, ya. Kemudian eh, setelah kita ada uang dan memiliki luasan rezeki lagi, maka kita selesaikan sisa pembayarannya, baru barang kita itu diambil kembali. Nah, ini sebagaimana di dalam Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 bahwa akad seperti ini juga diperbolehkan. Adapun pemanfaatannya itu adalah harus daripada izin dari orang yang memberikan barang, ya, dari orang yang menggadaikannya, ya. Jadi memang harus ada izin dulu. Apabila memang misalnya kita tidak punya uang, kemudian kita menggadaikan sebuah mobil, nah maka mobil ini sebenarnya tidak boleh dipakai apabila memang belum ada izin dari orang yang memberikan barang tersebut, ya. Nah, inilah eh, penjelasan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, kemudian selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 280. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang dalam keadaan kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Nah, berarti ini ayat Al-Quran berkaitan dengan kepailitan. Ya, lagi banyak pengeluaran gitu ya. Wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu bersedekah atau membebaskan utangnya khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu lebih baik bagi kita apabila memang kita mengetahuinya. Masya Allah ya. Ada nggak di antara kita ya? Ada orang yang punya hutang 10 juta terus kita bebaskan. Masya Allah luar biasa. Lebih baik. Tapi insya Allah itu memang sesuatu yang kalau kita laksanakan itu akan kita rasakan kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan dan banyak sebuah keberkahan. Apabila orang yang memang benar-benar kesusahan, kemudian dia memohon untuk memberikan kelapangan atau memberikan tenggang waktu lagi, kemudian kita bebaskan, itu Masya Allah, kalau misalnya utangnya 1 juta, itu kita akan mendapatkan sebuah rezeki kembali, bisa sampai 10 juta, bahkan 100 juta insya Allah. Ya, kalau kita memang benar-benar mensedekahkan. Ini kan janji Allah. Ya, jadi memang apabila ada seseorang yang kesulitan untuk membayar hutang, berarti ini benar-benar kesulitan, tak punya apa-apa lagi, tidak punya barang yang dijual, rumah dijual juga dia ngontrak misalnya, ya. Fanadiratun ila maisar, maka beri tengah waktu kapan dia sampainya, ya. Jadi memang kita harus memberikan sebuah kelonggaran terhadap orang yang tidak mampu membayar. Beda kalau misalnya dia tidak membayar tapi dia mampu. Nah, ini beda masalah kalau kan sering di kita itu. Yang punya hutang dengan yang memberi hutang, terkadang yang memberi hutang yang stres. Ya, karena memang nggak dibayar-bayar, mikirin aja. Yang diberi pinjaman mah malah beli motor lagi, beli baju baru lagi. Inilah yang sering terjadi. Kalau begitu sakit. Makanya kalau memang tidak mau bayar hutang, jangan berhutang. Kalau punya hutang, maka bayarlah hutang itu. Kalau memang belum memiliki rezeki untuk melunasinya, maka berilah tempo kepada orang yang berhutang itu. Tetapi kalau jauh lebih baik lagi, kita berikan sedekah kepada mereka, bebaskan hutangnya, itu adalah lebih baik dari semuanya. Insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari itu semua ya. Baik, selanjutnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ke-424 dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, memang hadis ini kejadiannya adalah pada waktu duha. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Soli rokhata ini." Ketika itu beliau melakukan sholat 2 rakaat. Sholatlah kita 2 rakaat, artinya kita diperintahkan untuk melakukan sholat duha. Makanya sholat duha ini adalah sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena salah satu keistimewaannya adalah untuk memperlancar rezeki kita. Wa kana li alaihi dainun. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mempunyai hutang kepadaku, kata Jabir. Ya, Faqadha, maka beliau membayarnya wazadani dan juga memberikan sebuah tambahan. Jadi dalam konteks hadis ini, apabila ada seseorang yang memiliki hutang kepada seseorang atau orang lain, kemudian dia membayar dan memberikan kelebihannya, itu diperbolehkan. Tetapi ingat, itu setelah dia apa namanya? Setelah memiliki keleluasaan rezeki dan memberikannya tanpa ada sebuah perjanjian. Kalau ada perjanjian, hati-hati. Hulu kordin jarum manfaat bahwa riba. Itu bisa termasuk pada riba. Tetapi ini enggak. Misalnya Abdullah memiliki hutang kepada Amir. Nah, sebesar 2 juta untuk bayar kuliah misalnya. Nah, kata Abdullah ketika punya rezeki, Mir, ini saya bayar 2 juta hutang dulu yang saya pinjam. Tetapi ini buat kamu ya untuk beli es. Nah, ataupun untuk beli gorengan ataupun untuk beli yang lainnya. Itu diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW juga melakukan hal ini. Insya Allah. Ya, satu itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke 3003.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki yang pernah menagih hutang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat kasar, sehingga waktu itu para sahabat tidak senang. Nah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna li sahibil haqqu maqalah. Sesungguhnya orang yang berhutang itu berhak untuk menagihnya. Jadi memang eh, dicontohkan oleh Rasulullah, pernah juga ada seorang laki-laki yang menagih utang kepada Rasul dengan cara kasar. Misalnya kalau di kita itu kan, tok, tok, Assalamualaikum. Nah, main orangnya ada kan nih? Cepet lu bayar. Nah, kayak begitu. Tapi tetap yang namanya orang yang memiliki utang, kita harus sadar diri bahwa memang ada hak yang belum kita terpenuhi. Dan itu adalah sesungguhnya orang yang memiliki hutang, orang yang berpiutang itu berhak untuk menagih. Ya orang yang memberikan hutang itu berhak untuk menagih. Maka kita jangan sampai ngambek. Terkadang bukan orang yang punya hutang ya ketimbang yang memberi hutang ya. Nah, inilah yang memang harus benar-benar dihindari dari kita. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Ishtarulahu sinan, berikanlah dia seekor unta. Nah, fa'tahu iyahu, kemudian berikanlah kepadanya. Nah, faqalu, maka para sahabat waktu itu berkata, Inna la najidu ila sinan. Nah, sesungguhnya kami tidak mendapatkan unta yang sangat mudah, wahai Rasulullah. Ila sinan, kecuali unta yang sudah dewasa. Huwa khairun, dan lebih bagus. Min sini, daripada unta yang memberikan hutang. Qala fastaru fa'tahu iyahu. Kata Rasulullah, belilah, lalu berikanlah kepadanya. Nah, ini jadi kita membayar hutang, misalnya kita membeli buat hakikah nih ya, buat akikah kita tidak memiliki seekor kambing, kemudian kita pinjam kepada seseorang untuk untuk akikah dan meminjam kambing itu. Nah, apabila kambingnya misalnya kurus, kemudian memang sudah sesuai dengan syarat akikah itu, nah, kemudian suatu saat kita memberikan dengan kambing yang lebih bagus, itu adalah lebih baik. Ya, jadi memang kalau misalnya kita memiliki hutang piutang 100.000, maka lebih baik memang ditambahkan. Tetapi di luar daripada perjanjian ini adalah keriduan orang yang diberikan hutang. Karena orang yang hutang itu pada dasarnya ditolong. Ya, fa inna min khairikum au khairakum ahsanukum qadha'a. Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Jadi pada dasarnya sebaik-baiknya kita adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Dan kemudian apalagi ditambah sebagai apa? Reward untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita. Inilah saya ada rezeki, saya pernah ditolong, dan inilah buat sedikit tambahan untuk kamu misalkan. Ya, ya itu nggak apa-apa, diperbolehkan asal jangan ada perjanjian. Karena sekali lagi, maka dari itu ini adalah sebuah jalan yang harus kita lalui apabila kita memiliki hutang, segera untuk membayarnya. Orang yang memberi hutang kepada kita bukan berarti dia kaya. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang menolong kita. Maka cepat-cepatlah kita harus membayarnya. Fa inna min khairukum au khairukum ahsanukum qadha'a. Jadi sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini yang memiliki hutang, segera Allah berikan keluasan rezeki dan segera membayar hutangnya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Ya, baik. Kemudian hadis selanjutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaglaqu rahnu min sahibil ladzi rohana. Nah, barang gadaian tidak menuntut pemilik yang menggadaikannya. Lahu gunmuh wa alaihi gurmuh. Keuntungannya untuknya dan kerugian adalah menjadi tanggung jawabnya. Nah, berarti ini hadis ini berkaitan dengan rohon, dengan gade. Nah, artinya ketika seseorang menggadaikan sebuah kendaraan, menggadaikan sebuah mobil, maka mobilnya itu tetap masih milik yang menggadaikan. Ya,
bukan memilik si penggade, bukan. Jadi apapun yang dilakukan untuk barangnya ini, itu harus izin dari si penggadai. Tidak menghilangkan gitu. Makanya apabila mau digunakan, itu harus izin dulu. Ya, apabila mau dipakai misalnya mobil itu, maka harus izin dulu. Nah, apabila barangnya sudah dipakai, kemudian ada sebuah kerusakan, maka harus ditanggung oleh orang yang memakainya. Ya, jadi bukan berarti memang semena-mena. Ya, memang kalau kita itu terkadang kalau menggadai itu seolah-olah itu barang milik kita, apalagi sampai dioplos barang-barang yang ada di mobil itu misalnya rodanya diganti. Nah, ini adalah sebuah kezoliman yang kita lakukan. Hindari itu semua. Ya, padanya barang gadai itu adalah barang titipan yang untuk kita, yang diberikan amanah kepada kita dan kita harus bisa menjaganya. Ya, insya Allah. Nah, inilah hadis yang diriwayatkan Daruqutni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Namun yang terpelihara dari bagi Abu Daud dan lainnya adalah ini hadisnya termasuk mursal. Ya, jadi kalau hadis mursal itu bisa kalau memang tidak bertentangan dengan syariah, maka bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya adalah masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahru yurkabu idza kana marhunan, wala banud dari yushrabu idza kana marhunan. Wa 'ala ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqatuhu." Nah, jadi binatang atau kendaraan. Nah, adzuhru yurkabu, binatang ataupun kendaraan yang bisa dinaiki idza kana marhunan apabila dalam posisi digade, walabanun dari yushrobu, ataupun hewan yang memiliki susu idza kana marhunan apabila dalam posisi digade. Nah, wa ala ladina yarkabu, maka itu boleh dikendarai, boleh ditunggangi ya, atau boleh dimanfaatkan. Wa yusrobu, adapun binatang yang bisa diambil perah susunya, nah maka itu pun boleh kita minum susunya itu nafkatun, tetapi kita wajib untuk memberikan nafkah. Artinya apabila kita mendapatkan dari manfaat barang yang kita terima, maka kita harus bertanggung jawab. Kalau misalnya dia adalah seekor sapi, maka kita harus ngempanin sapinya. Apabila itu adalah sebuah kendaraan, misalnya kalau setiap 4.000 kilometer ganti oli, maka kita harus ganti oli. Ya, jangan sampai kita makai tetapi kita tidak merawatnya. Nah, kalau Abu Isa, dari Abu Isa berkata, qala Abu Isa, dari Abu Isa berkata, hadza hadisun hasanun sahih, bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Nah, berarti apabila kita memang ada titipan dari seseorang untuk menggadaikan barang, maka kita harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut untuk menggunakannya. Dan adapun segala sesuatunya kita wajib untuk memeliharanya. Ya, inilah hadis yang berkaitan dengan rohan atau gadai. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani dzulmun." Orang yang mengulur waktu pembayaran hutangnya, nah, al-ghaniyun, bagi yang mampu, dzulmun adalah zalim. Jadi kita jangan sampai sudah memiliki rezeki yang cukup untuk membayar hutang, tetapi kita mengulur-ngulurnya, maka itu adalah sesuatu perbuatan yang zalim. Kita mengkhianati amanah yang diberikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita hindari itu. Wa idza utsbiha ahadukum ala maliin falyatsba. Jika utang piutang salah seorang di antara kalian diahlikan kepada orang yang kaya, faliat maka terimalah. Nah, apabila memang kita di suatu hari memiliki sebuah teman yang baik, kemudian hutangnya ditanggung oleh dia, maka faliat terimalah. Nah, ini yang disebut dengan hiwalah, proses pengalihan
Hutang. Ya, siapa yang tidak mau ya? Waduh, insya Allah pasti semua orang pasti mau itu ya. Jadi pada dasarnya hutang pihutang itu adalah merupakan transaksi bermuamalah yang diperbolehkan dalam Islam dan juga kita kalau sudah diberikan sebuah kebaikan oleh seseorang, maka kita harus bisa menjaga amanah yang telah diberikan oleh orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan sampai kita mengkhianati. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang memiliki hutang segera lunas hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.